Buat teman-teman yang mau beli mobil LCGC, baiknya pikir dua kali karena gue punya rekomendasi mobil yang harganya se-LCGC, bahkan lebih murah, tapi secara build quality, secara kenyamanan, secara gengsi, itu jauh di atas LCGC. Ini dia mobilnya, Toyota Altis Gen 9 tahun 2004. Kita kasih sinematik and let's go. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini seperti yang gue bilang di judul tadi, di opening, gue mau merekomendasikan salah satu mobil yang bisa dibilang harganya lebih murah dari LCGC, tapi secara kenyamanan, secara build quality, secara gengsi itu jauh di atas dari LCGC teman-teman. Ini dia unitnya, Toyota Corolla Altis generasi ke-9 dari keluarga Toyota. Ini yang facelift teman-teman, tahun 2004. Mobil ini memiliki kode mesin 1ZZFE, yaitu 1800 cc, DOHC, 4 silinder, 16 valve teman-teman. Menghasilkan 140 horsepower di 6400 rpm dan torsi maksimumnya di 171 Nm di 3200 rpm. Nah, bedanya apa sih sama yang pre-facelift? Sebenarnya minor teman-teman, tapi segi mesin tentu beda. Yang ini sudah VVTi, yang menunjukkan bahwa mesinnya lebih bertenaga, terutama di putaran rendah menuju tinggi, yang bisa menghasilkan tenaga yang besar, tapi juga irit teman-teman. Ya, mobil ini irit, 1800, tapi irit teman-teman. Mesinnya ini sama seperti yang dipakai di Toyota RAV4, itu sama persis. Nah, mobil ini tuh tangkinya berkapasitas 55 liter teman-teman. Untuk di dalam kotanya sanggup menempuh 8-12 km. Itu dalam kota loh teman-teman. Sedangkan untuk keluar kota sanggup mencapai batas maksimumnya di 14 km. Untuk ukuran sedan 1800 dan luxury itu irit. Nah, habis ini kita langsung lihat aja mesinnya seperti apa teman-teman. Jangan di skip-skip dan kita langsung let's go. Nah teman-teman semua, kita udah sampai di bagian depan dari mobil ini. Bisa kita lihat seksama bahwa mobil ini mesinnya 1800 seperti yang gue bilang tadi, VVTi, 16 valve, DOHC ya teman-teman, 4 silinder, menghasilkan tenaga di 140 horsepower di 6400 rpm dan torsi maksimumnya di 171 Nm di 3200 rpm. Di bagian depan bisa kita lihat yang perbedaan mencolok dari facelift dan pre-facelift adalah grillnya teman-teman. Untuk yang baru ini, yang facelift grillnya dia vertikal teman-teman. Sementara untuk yang pre-facelift dia horizontal ke bawah, horizontal. Nah, terus dikelilingi oleh list chrome seperti ini teman-teman. Ada logo Toyotanya dan tentu saja lampunya sudah masih kristal multi reflektor. Baik lampu sore, lampu utama, lampu dim, lampu jauh, sen, dan bahkan sampai ke fog lamp teman-teman. Di bagian kap dia sudah dilengkapi oleh peredam kap mesin. Tapi fun fact-nya ini mobil harian gua, mobil tempur gua. Jadi sebelum pemakai sebelumnya cukup bisa dibilang berantakan, tapi pelan-pelan gua rekondisi teman-teman. Mobil ini sudah berjalan sekitar hampir 200.000 km, luar biasa. Paling jauh sudah gue pakai ke Yogyakarta teman-teman, pulang ke kampung gue. Intermezzo sedikit. Dan habis ini kita langsung lihat ke bagian dalam aja ya teman-teman. Samping kiri kanan kayaknya nothing special, tapi nanti tetap gue kasih tahu juga attention to detailnya. Oke, dan di skip-skip. Kita langsung ke bagian dalam. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian dalam. Gak banyak yang bisa gue jelasin, tapi yang pertama adalah mobil ini
Yang jelas Matic ya, teman-teman. Di sini ada petanda PRND 3, 2 dan low, teman-teman. Di bagian shifternya dia sudah ada lapisan kulit dan kesan wood panel. Di bagian bawahnya ada shift lock dan dia sudah chrome, teman-teman. Terus untuk material dari dashboard dan pintu dia soft touch ya, teman-teman. Dashboardnya pun soft touch. Untuk audio system head unit dia sudah double din, ada kaset dan CD. Lalu untuk pengaturan AC dan arah semburan dia sudah digital climate, ada offset temperatur. Terus ada pelengkap kaca depan untuk front defogger dan rear defogger. Setirnya model 4 palang, dia sudah dilengkapi oleh SRS airbag. Klaksonnya menandakan kesannya seperti mobil mewah, mobil mahal, dan berwibawa sekali, teman-teman. Wah, oke. Wood panelnya dia sekeliling mobil, teman-teman. Dalam artian di kanan, kiri, belakang, dan di depan itu ada kesan wood panel. Ditambah lagi dengan warna beige. Itu perpaduan yang luar biasa, teman-teman. Lalu untuk bukan pengaturan, tampilan display di indikator kecepatan itu di sebelah kiri ada RPM. Tengahnya seperti biasa km/h. Ada penunjuk untuk shifternya, teman-teman. Ada PRND juga di sini. Yang warnanya bisa berubah-ubah, hijau dan merah. Untuk merahnya dia hanya di bagian R. Lalu terus sebelah kanannya dia ada petunjuk untuk suhu mesin. Di bawahnya ada petunjuk untuk bahan bakar. Dan lampu-lampunya juga banyak. Ada indikator untuk seat belt, terus pintu, handrem yang sebenarnya nggak begitu pengaruh. Untuk spionnya dia sudah elektrik tapi dan juga sudah electric retract, teman-teman. Jadi ngelipetnya sih dia sudah otomatis. Ada sensor parkir juga dan security systemnya juga sudah ada, teman-teman. Di sebelah kanan juga ada tempat koin dan ada konsol juga di sebelah kanan, teman-teman. Kuncinya juga sudah central lock. Untuk pengaturan AC sebelah kanan dia bisa dibuka tutup, arahnya ke atas, bawah, kanan, kiri. Lalu ada beberapa konsol juga, teman-teman. Di sebagian tengah ada 2. Dan ada glove box di tengah, teman-teman. Yang fungsinya sebenarnya beragam. Yang atas ini tidak terlalu dalam, teman-teman. Mungkin bisa ditaruh untuk HP, kartu, dan mungkin dompet ya, teman-teman. Dan yang satu lagi dia cukup dalam ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa naruh apapun di situ. Handremnya ada di sini. Dan untuk kaca tengah dia sudah dynamic view, ada lampu baca kanan dan kiri. Untuk sun visor, sisi driver belum dilengkapi oleh vanity mirror. Tapi untuk yang sisi penumpang dia sudah dilengkapi oleh vanity mirror dan card holder, teman-teman. Tempat penyimpanan kartu. Seperti biasa tidak ada handle di sini, teman-teman, karena si driver ya. AC-nya dingin banget. Lalu untuk audio dia ada 4 buah speaker, kanan kiri depan dan kanan kiri di belakang sentral. Ada tambahan tweeter juga, teman-teman, di bagian depan. Dia sudah double SRS airbag di bagian driver, sisi driver di wheels ya, steering wheels, dan di dashboard. Oke. Nggak banyak yang bisa gue jelasin. Mobil ini benar-benar simpel banget. Nggak perlu adaptasi yang berlebihan seperti gimana pun. Kita langsung ke bagian belakang. Tapi sebelum itu, posisi berkendara gue seperti ini, teman-teman. Ini yang paling nyaman. Kursinya sudah bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk setir dia sudah bisa atas bawah, tapi belum bisa di adjust ke depan atau ke belakangnya, teman-teman ya. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Kita lihat di belakang ada apa sih, teman-teman. Yuk, kita ke belakang. Oke, teman-teman. Di bagian belakang, ini posisi duduk gua. Masih ada space sekitar 2-3 jari. Dan posisi duduknya nyaman, teman-teman. Mungkin sekilas dari luar mobil ini seperti terlihat kayak Toyota Vios, tapi
kalau teman-teman duduk di dalam, rasanya hampir-hampir mirip seperti naik Mercy. Mercy, Camry teman-teman. Dan di bagian tengah dia ada handrest yang dilengkapi oleh dua buah cup holder yang memiliki aksen wood panel, menambah kesan premium luxury dari mobil ini. Material di bagian pintu juga dia soft touch. Dia juga ada headrestnya teman-teman di bagian kanan dan kiri. Sejauh ini kalau gue duduk nyaman banget. Dan Altis ini adalah mobil yang independen teman-teman. Nggak ada kesan seperti di Indonesia kayak harus pakai supir. Enggak, kita nyetir sendiri juga masih oke. That's why kayaknya teman-teman kalau mau beli mobil LCGC pikir 2 kali teman-teman, karena ada beberapa choice mobil yang sekelas ini juga. Tapi ini yang paling worth it teman-teman. Kenapa bisa dibilang worth it? Gue bisa jelasin. Yang pertama mobil ini nyaman banget teman-teman. Nyaman senyaman-nyamannya. Gue pernah mau pakai mobil ini ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Itu bawaannya, bantingannya empuk banget. Terus bensinnya juga irit. Untuk sekelas 1800 ini irit banget. Terus teman-teman kalau bawa mobil ini gengsinya dapet banget. Gengsinya dapet. Gue gak ngajarin untuk gengsi-gengsian ya, tapi mobil ini punya pride, punya kebanggaan nyetir mobil ini tuh. Ketika di mall, wah ini orang penting nih. Apalagi mobil ini warnanya hitam ya teman-teman. Terus gak usah khawatir soal pajak, karena mobil ini pajaknya masih tergolong terjangkau, nggak begitu mahal. Karena pajak juga dilihat dari tahun pembuatan mobilnya. Oke. Di bagian kursi ini ada konsul untuk penyimpanan dia semacam tempat penyimpanan gitu teman-teman, di kanan dan kiri. Di bagian tengah masih ada seperti sebutannya gundakan gitu ya, luar biasa. Habis ini kita pindah ke bagian paling belakang dari mobil ini, which is bagasi. Untuk seat height-nya dia masih ada space sekitar 5 jari. BTW tinggi gue 171 cm dan mobil ini masih tergolong sangat nyaman. Oke, di sini juga ada sempat penyimpanan seperti asbak ya teman-teman, atau koin di tengah. Jadi begitu aja. Kita langsung pindah ke bagian bagasi. Ayo. Oke teman-teman, di bagian belakang bisa kita lihat ada tulisan 1.8G, menandakan mobil ini 1800 cc, tipenya G. Di bagian tengah ada list chrome yang besar banget, dan di bawahnya langsung ada tempat untuk plat nomor teman-teman. Logo Toyota, masih ada kuncinya juga di belakang, tulisan Corolla dan Altis. Untuk lampu di bagian belakang dia masih kristal multi reflektor teman-teman, baik lampu sen, lampu rem maupun lampu mundur. Dan di sini ada 2 sensor parkir teman-teman yang cukup fungsional. Kita lihat bagian bagasinya seberapa luas. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak berantakan, tapi ya beginilah namanya juga mobil tempur. Bagasinya sangat luas. Ini gue nggak ngajarin jelek-jelek, tapi kayaknya nyulik orang masuk sini teman-teman. Sorry, nggak, bercanda. Ini kalau orang duduk di sini dan di dalam, kayaknya masih bisa deh yang ukuran anak kecil gitu. Duduk di belakang tiduran masih oke teman-teman. Bagasinya cukup luas, cukup dalam, dan masuk untuk koper, belanjaan teman-teman itu sangat masuk. Oke. Segitu aja. Habis ini kita langsung ke bagian terakhir, yaitu closing dan kesimpulan. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Jadi kesimpulannya, dibanding teman-teman mengambil LCGC atau membeli LCGC, lebih baik buat saran gua teman-teman ngambil mobil ini. Karena secara kenyamanan, secara build quality, secara gengsi, itu nggak jauh beda. Yang paling penting adalah secara price teman-teman. Mobil ini di marketplace harganya beragam. Namun untuk yang seri ini facelift
2004 Matic 1800G itu range-nya sekitar 70-an sampai 80 juta teman-teman. Jauh lebih murah daripada LCGC. Dan mungkin second-nya harganya beragam, mirip-mirip. Tapi kalau teman-teman mau cari lebih murah, ambil yang manual dan pre-facelift. Kalau di marketplace teman-teman bisa mengambil harga, bahkan ada yang jual 50 jutaan. 50 jutaan ya teman-teman. Oke. Jadi segitu aja video gua kali ini tentang Toyota Corolla Altis Gen 9 tahun 2004 facelift. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.